semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau kasih tahu kalian resto, cafe, tempat makan rekomendasi yang bisa kalian cobain di daerah Tangerang. Rata-rata tempat ini tuh full dengan pemandangan hijau-hijau dan beberapa ownernya tuh mungkin artis favorit kalian deh. Nanti kita kasih tahu juga cara tergampang buat datengin tempat-tempat ini semua karena ada yang bener-bener di samping stasiun kereta, jadi hemat banget kan tuh jalan-jalannya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen supaya bisa kalian ingat nih buat tonton lagi sama keluarga, teman, dan pasangan kalian. Langsung aja kita kasih tahu ke kalian tempat yang pertama, namanya itu adalah Bee Coffee. Nah, Bee Coffee ini tuh lokasinya ada di Bintaro. Dan kalau misalnya di sekitarannya itu kayak lokasi jalan-jalan perumahan gitu sih. Paling gampang sebenarnya dijangkaunya tuh kalau misalnya motoran atau misalnya naik kendaraan pribadi. Tapi kalau misalnya kalian naik kereta, turunnya tuh bisa di Sudimara. Cuman ya harus naik taksi online lagi deh kalau misalnya ke sini. Kalau di Bee Coffee, di sini tuh suasananya full outdoor. Cuman kalian nggak perlu takut karena di sini tuh kayak apa ya? Kalau misalnya udah malam kan biasa kalian khawatirnya pasti kayak ada nyamuk-nyamuk gitu kan. Di sini nggak sih, nggak tahu kenapa pokoknya nggak terganggu lah sama si nyamuk-nyamuknya itu. Terus kalau misalnya kalian kesini berasa kayak lagi bertamu ke rumah keluarga gitu, tapi keluarga yang asik, jadi kalian betah deh lama-lama di sini. Nah, untuk makanan-makanannya itu pilihannya banyak banget. Emang sih kalau misalnya dilihat harganya tuh agak lumayan mahal. Cuman mereka tuh bener-bener cafe yang bukan kayak sembarang jual lokasi doang. Makanan tuh bener-bener enak. Yang kedua ada Warung Kondre. Ini tuh tempatnya baru banget, viral juga karena ini tuh punyanya artis Andre Taulany. Dan banyak juga nih artis-artis yang pada datang ke sini. Jadi siapa tahu kan kalian hoki pas lagi datang ke sini ketemu gitu kan. Lokasinya ada di Pamulang, paling enak dijangkau tuh pakai kendaraan pribadi. Tapi harus early bird banget nih datangnya karena kalian pasti rebutan parkir kalau misalnya ke sini. Atau kalau misalnya kalian mau naik keretaan bisa juga, cuman ya jaraknya agak jauh gitu deh. Di sini settingan lokasinya juga sama, full outdoor dengan pemandangan hijau-hijau dan pohon. Cuman pohon-pohonnya emang belum rimbun tumbuh semua. Nah, terus tempat duduknya di sini emang nggak terlalu banyak juga. Cuman itu karena terakhir pas kita datang karena baru buka gitu dan mereka pun kayak masih pembangunan. Siapa tahu kalau misalnya kalian datang sekarang harusnya sih udah ada area yang udah kebuka lagi deh. Jadi bisa menampung orang yang lebih banyak lagi. Untuk makanannya temanya Nusantara semua gitu ya. Pilihannya tuh banyak. Cuman kita waktu itu nggak sempet nih cobain pesan banyak-banyak gitu karena waktu itu pas kita datang tuh dia benar-benar baru buka dan banyak makanan yang habis dan juga belum ready. Buat rasa makanannya oke lah ya, yang paling spesial tuh di sini karena tempat masaknya tuh kebuka gitu. Jadi kayak kita tuh lagi pergi ke warung mau beli makanan gitu deh experience-nya. Di situ yang spesial lagi di tempat ini adalah kalau misalnya kalian pas kebetulan datangnya di sini pas lagi weekend, nah di sini tuh ada live musicnya. Siapa tahu pas Andre Taulany lagi datang. Tempat yang ketiga namanya Rumah Goa. Ini juga punyanya artis namanya Dik Doang. Lokasinya tuh ada di stasiun Jurangmangu di Bintaro. Kalian kalau misalnya kesini mendingan jangan bawa kendaraan pribadi. Enak kalau misalnya datang ke sini tuh naik kereta karena lokasinya tuh pas ada di koridor keluar dari stasiun Jurangmangu. Kalau misalnya kalian bawa kendaraan pribadi, kalian malah justru ribet banget deh, susah cari parkirnya karena bingung nggak ada tempatnya juga. Paling ya bisanya di pinggir jalan, cuman ini kan jauh gitu kan. Sini itu tempatnya unik banget karena kayak barang-barang bekas sama Dik Doang tuh didaur ulang jadi furniture atau bangunan dari rumah goa ini. Makanya nggak heran kalau misalnya arsitektur tempat ini tuh agak beda gitu deh experience-nya. Karena lokasinya outdoor dan deket sama pohon-pohon, ini kalian harus maklumin ya alamnya. Kalau misalnya kalian ketemu banyak semut-semut. Untuk makanannya yang wajib kamu cobain itu yang tadi, si bakminya itu wajib banget harus kamu cobain. Lanjut ke tempat yang keempat, yang fresh banget, ada di BSD Mengsong dikit ke Cisauk, itu ada Jasmine Park. Nah ini tuh sebenarnya kayaknya utamanya si mini zoo-nya ya. Cuman di dalamnya tuh ada resto kafenya yang bisa kalian buat duduk-duduk nyantai di situ lah sambil nikmatin suasana. Plus di situ tuh di sini ada danau gitu deh. Kalau kalian mau ke sini bisa naik kendaraan pribadi atau naik kereta dan turunnya tuh di Cicayur. Paling abis dari Cicayur tuh naik taksol lagi bentar lah nyampe di Jasmine Park sini. Nah tempat ini tuh cocok banget buat kamu yang bawa keluarga banyak, terutama yang bawa kerucil-kerucil. Kapan lagi kan datang mini zoo free lagi. Paling bayar makanannya aja atau minumannya biar sekalian duduk gitu kan biar enak. Untuk di sini tempatnya tuh full outdoor ya. Paling bedanya tuh ada yang di bawah atap sama ada juga yang nggak beratap. Cuman gak usah khawatir karena tempat di sini tuh luas banget. Parkirannya di depan juga
luas, nggak perlu khawatir deh tempat viral kayak gini tuh nggak dapat parkir atau nggak dapat tempat duduk, rebutan, ngantri. Tips aku kalau misalnya kalian kesini habis cari tempat duduk, langsung pesen makanan minuman kalian. Karena sistemnya mereka tuh kayak pesen di kasir, terus bukan pesennya di tempat duduk. Jadi kalau bisa juga kalian duduknya jangan pindah-pindah. Karena waktu itu kasihan pas kita datang tuh staffnya ada yang kayak mondar-mandir, bingung nyari customernya duduk di mana gitu kan. Jadi tinggal kalian bilang aja lagi duduk di bawah atau duduk di atas, lagi duduk deket danau, duduk di taman sebelah mana gitu. Mereka tuh sistemnya kayak gitu deh. Kalau saya ngasih tahu kalian duduk di mana gitu, nanti mereka tinggal cari keliling ke sana gitu. Untuk pilihan makanannya nggak cuma Nusantara aja, ada burger dan katsu-katsuan gitu juga ada. Yang paling seru itu sebenarnya kalau misalnya kalian datangnya ramean. Nah ini tuh kalian harus pesen yang paket liwetan. Untuk rasa makanannya juga oke banget dan nggak mengecewakan. Jujur sebenarnya si Jasmine Park ini tuh benar-benar paket lengkap buat ngabisin waktu weekend sih. Datang-datang, duduk makan siang, nyantai bentar dikit, terus jalan-jalan keliling taman dan ngeliat di danau. Terus bisa istirahat bentar, beli kopi atau minuman lain gitu di Jasmine Park lagi. Habis itu lanjut deh lihat-lihat binatang. Pokoknya nggak sadar tiba-tiba di sini tuh kalian udah sore. Untung aja parkirnya belum bayar ya. Ini jenis-jenis hewan yang bisa kalian lihat di sini. Ini tuh kalau misalnya kalian lihat binatang-binatangnya tuh bukan yang kayak di kebun binatang seperti biasanya gitu lah ya sih, kayak macan, singa dan lain-lain gitu. Ini tuh binatang-binatang kecil yang unik-unik gitu deh. Sama di sini juga tuh ada kelinci yang kalian tuh bisa pegang-pegang, gendong-gendong gitulah. Dan hewan-hewan lucu lainnya yang bisa kalian pegang-pegang di sini kayak modelan ular atau biawak gitu kan kalau saya kalian berani. Terus kalau misalnya lagi jalan di sini juga ada kayak kura-kura gitu yang dilepas dibiarin jalan gitu aja. Ini kalian harus hati-hati juga karena ada kura-kura yang nyaru gitu lah sama warna rumput. Tempat selanjutnya, ini tempat yang terakhir, itu namanya adalah Rumah Kopior. Nah, ini tuh tempat nongkrong di Cisauk BSD yang anti rame, cocok buat yang mau nongkrong, quality time sama keluarga dan pasangan aja. Kalau misalnya kalian kesini, paling enak tuh naik kendaraan pribadi, atau kalau misalnya kalian mau keretaan, bisa turunnya tuh di stasiun Cisauk, cuman agak jauh sedikit aja sih. Abis itu kalian ngelawatin jalan lurusan gitu, baru deh kalian ketemu si Rumah Kopior ini. Ini tempatnya bener-bener baru banget buka, belum banyak yang tahu, jadi harusnya masih enak banget nih buat kalian datengin kalau misalnya lagi weekend. Kalau misalnya parkiran mobilnya itu, walaupun lahannya tuh kelihatannya gede, tapi sebenarnya space parkirannya tuh udah terbatas gitu. Karena kayak udah dipatok-patokin gitu deh per ukuran satu mobil atau per motornya gitu. Jadi kalian gak akan nemu tuh orang-orang yang parkir kendaraannya ngegamesin kayak nanggung setengah-setengah gitu. Yang spesial di sini itu pemandangannya full hijau-hijau. Tempatnya tuh lega, luas. Cocok banget sebenarnya tempatnya tuh buat ngadain acara private gitu, entah kalian mau weddingan kayak atau kayak tunangan atau ya acara arisan pribadi atau keluarga gitu. Di sini tuh tempatnya enak banget karena luas, lega gitu. Sama di sini paling kalau misalnya kalian udah bosen banget tuh kan tempat-tempat selalu ngejualnya jual kopi, jual kopi. Nah, di sini tuh mereka jualinnya yang utamanya emang sih kelapa kopiornya itu. Jadi nggak cuma ada kopi, ada sih kelapa kopiornya inilah yang bisa kalian pilih gitu kan. Untuk pilihan makanannya di sini tuh lengkap banget, mulai dari yang Nusantara, abis itu yang per pasta-pastaan, snacknya juga di sini banyak, untuk harganya juga terjangkau lah ya dari harga yang 30-an gitu deh, kalian udah bisa pesan makanan yang enak dan mengenyangkan. Yang paling lucu di sini itu kalian bisa pesan juga 3D art latte gitu di sini. Nanti kalian kayak ada tambahan biaya gitu, terus nanti dibikinin deh 3D art latte. Dan yang bener-bener masih fresh banget di ingatan aku itu kalian harus wajib banget pesen nih cirengnya. Itu bener-bener cirengnya tuh enak banget, kenyal, buntel-buntel gitu. Ini pokoknya wajib banget deh kalian pesen selain kalian pesen si kelapa kopiornya gitu. Ini pokoknya cireng paling enak yang pernah dicoba. Ngalahin orang Bandung lah pokoknya. Pokoknya itu semua tempat-tempat rekomendasi di Tangerang yang bisa kalian cobain, yang nggak cuman menang lokasinya doang, yang lokasi-lokasi estetik gitu, tapi yang makanannya atau suasana fasilitasnya tuh kalian bisa nikmatin juga di sini. Sekian video rekomendasi kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi nih sama keluarga, temen, atau pasangan kalian pas lagi milih-milih tempat nongki ke Tangerang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!